depan semua. Dan ini semua. Selamat siang Bapak Ibu. Halo, selamat siang. Selamat siang Ibu. Iya, selamat siang Pak Andri. Baik, kita mulai saja ya web kedua mata kuliah Karir TPN 4560. Untuk pertama, saya sudah baca di forum diskusi itu di tutorial online. Itu ada pertanyaan dari Ibu Eka bahwa ada artikel itu yang tidak bisa diunduh ya, berarti tidak open access. Memang, nah untuk artikel yang tidak bisa diunduh itu Ibu bisa coba pakai fasilitas jurnal dari unduh itu adalah artikel-artikel dari jurnal-jurnal bereputasi internasional yang Scopus gitu ya, dari Springer atau apa, nah itu bisa. Tetapi kalau misalnya tidak, itu bisa kita cari di googling saja pakai kata kunci apa ya, saya biasanya tuh kalau mau unduh file atau dokumen yang dari script itu saya bisa unduh gratis script downloader gitu. Nah, itu nanti akan muncul ada laman-laman website. Sebenarnya itu bukan laman website yang legal gitu, tetapi oke lah, kan ini kita keperluannya untuk belajar ya, bukan untuk hal-hal yang tidak baik. Atau pakai Scihoop, itu juga ada Scihoop, itu juga bisa. Nanti saya saya bagikan di WA group. Memang itu sebenarnya kalau yang laman-laman yang legal itu kan kita harus bayar ya. Itu kenapa tidak bisa diunduh, karena memang harus bayar untuk artikel-artikel tersebut. Tetapi karena ini kan keperluannya kita untuk belajar, bukan untuk kita jual kembali atau apa. Jadi bisalah kita pakai, nanti diunduh pakai ada laman-laman yang bisa tembus gitu untuk kita unduh secara gratis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah ini kan kita posisi sekarang ini sudah di minggu keempat ya. Di minggu keempat itu semestinya Bapak Ibu sudah mengerjakan tugas kedua gitu ya. Tugas kedua itu adalah membuat contoh kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Nah, itu silakan Bapak Ibu kerjakan. Tetapi yang mau saya garis bawahi adalah begini, kita masih punya 4 minggu lagi. Nah, ini untuk ukuran targetnya itu adalah artikel full yang ini ya, yang berkualitas, memenuhi kaidah penulisan artikel ilmiah, kemudian lolos plagiasi paling besar, paling maksimal tingkat kemiripannya itu adalah 30%, rasanya kita harus kebut gitu pekerjaan kita. Dan saya berharap gitu ya, karena ini kan outputnya itu nanti adalah artikel, kalau Bapak Ibu tidak bisa menyelesaikan tahapan demi tahapan tugas gitu ya, itu saya tidak masalah. Kalau Bapak Ibu sudah mau loncat langsung ke artikel, langsung saya revisi, itu boleh-boleh saja. Toh kayak misalnya begini, dalam artikel itu pasti akan ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya artikel, saya bisa satu kali jalan gitu, mengoreksi atau merevisi
Oke, kemudian saya lihat di tugas 1 itu cukup banyak ya yang sudah sudah mengunggah tugas, dan beberapa di antaranya juga sudah lengkap gitu mengunggah artikel. Jadi ini momen ini ya kita langsung saja gitu. Saya melihat pekerjaan Bapak Ibu, kemudian memberi masukan di di berkas atau dokumen yang Bapak Ibu sudah unggah, ya, sambil kita sama-sama saling belajar gitu berdasarkan masukan yang sudah saya berikan. Oke, sebentar. Bu, izin Bu. Iya, Bu. Dibuat dulu artikel yang semampu saya dulu, saya Iya. kasih tahu ke Ibu. Habis itu nanti baru mengikuti tugas, boleh nggak Bu? Boleh. Kan boleh pakai strateginya, boleh macam-macam, sama-sama boleh apa saja, yang penting tujuan akhirnya itu adalah nanti kita bisa menghasilkan artikel gitu ya. Jadi Bapak Ibu boleh step by step sesuai aturan petunjuk yang ada di laman tutorial online. Tetapi kalau Bapak Ibu mau tembak langsung ke artikel yang sudah jadi, itu silahkan. Jadi saya menawarkan 2 opsi, apakah Bapak Ibu mau sesuai tahapan-tahapan yang di laman tutorial online, silahkan. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah punya artikel yang sudah jadi, yang sudah punya draftnya, mau dikonsultasikan, mau direvisi, itu juga boleh gitu ya. Siap Bu, terima kasih Bu. Ya, oke. Baik ya. Oke, kalau tugas 2 itu tadi saya sudah lihat pekerjaan dari Pak Fahri dan Pak siapa satu lagi ya, mohon maaf. Dan Pak Aryadi ya, itu sudah saya lihat, memang belum saya nilai, tetapi sudah benar gitu cara mengutipnya. Kemudian ini kita lihat yang lebih banyak itu kan di tugas 2 ya, yang sudah tugas 1 yang sudah unggah. Nah, ini kita lihat dulu. Saya sudah unduh, tapi ya kita lihat saja ya. Tugas 1. Oke. Ini tugas 1. Oke, ini kita lihat satu persatu, tapi ini yang sudah hadir sebentar ya, supaya kalau saya kasih masukan orangnya juga ada. 164 ini siapa ya? 0417911064. Ini ada Ibu Eka, Pak Handri, Pak Aryadi, lalu satu lagi siapa ya? Hanya ada NIM saja. 064 sebentar ya. Sebentar. Oh, Ibu Fatma. Oke, baik. Kita kalau begitu kita mulai. Tadi yang duluan masuk kelas ini adalah Pak Handri dan Ibu Eka. Ya, duluan saja ya. Pak Handri belum ya? Nanti tolong dikirim ya, boleh langsung saja ke tutorial online. Kemudian oke, kita lihat punyanya Ibu Putu ya, Ibu Eka. Ya, oke. Oke, jadi ini adalah judulnya adalah analisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis augmented reality. Oke. Kemudian ini, oke, Ibu Eka sudah buat pendahuluan. Nah, abstrak itu boleh terakhir saja, sebaiknya terakhir.
Karena abstrak itu kan intisari. Jadi kalau sudah selesai, Bapak Ibu tinggal ambil poin-poin penting dari artikel yang sudah Bapak Ibu buat. Biasanya abstrak itu isinya adalah yang pertama itu tujuan artikel, tujuan penulisan artikel atau tujuan penelitian. Kemudian setelah itu adalah metode yang digunakan. Kita juga menceritakan sampel atau responden. Kemudian hasil penelitian kita itu apa. Kemudian kesimpulan. Nah, kemudian ada lebih baik lagi kalau kita sampai memasukkan implikasi atau rekomendasi berdasarkan hasil penelitian kita. Oke, nah ini untuk pendahuluan. Nah, ini juga masukan selain untuk Ibu Eka, juga untuk Bapak Ibu sekalian, bahwa di pendahuluan itu, nah, artikel itu ada komposisinya ya, misalnya pendahuluan itu biasanya cuma 10%. Kemudian kalau ada studi literatur juga biasanya tidak banyak juga. Yang paling gendut, bagian paling gendut dari artikel itu justru di bagian pembahasan ya, atau kalau dia bergabung dengan hasil dan pembahasan, nah itu adalah bagian yang banyak itu porsinya. Tetapi untuk pendahuluan itu tidak perlu terlalu banyak gitu. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa membuat pendahuluan yang compact? Compact itu artinya padat gitu. Di pembagian pendahuluan ini itu di bagian pendahuluan itu langsung saja Bapak Ibu tuliskan masalahnya itu apa, itu yang menjadi latar belakang. Kemudian poin yang kedua itu adalah penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain itu apa saja ya, yang kaitannya dengan judul artikel Bapak Ibu. Kemudian berikutnya yang ketiga itu solusi atau aktivitas atau apalah yang Bapak Ibu tawarkan di dalam artikel tersebut. Kemudian yang keempat itu tujuan dari penelitian. Itu saja, cukup itu saja. Masalah, kemudian yang kedua itu penelitian atau metode-metode apa yang oleh ahli atau penulis lain yang sudah lakukan. Kemudian solusi dari Bapak Ibu itu sendiri itu apa. Kemudian yang keempat, tujuan dari penelitian atau artikel Bapak Ibu itu apa. Jadi tidak terlalu panjang nanti artikel ya. Nah, ini kebetulan Ibu Eka mulai dari pendidikan. Kalau Ibu Eka mulai dari pendidikan, sementara judul artikel Ibu Eka ini adalah analisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis augmented reality, itu agak jauh. Kemudian kita perlu ingat bahwa artikel yang kita buat dan yang nantinya itu kita akan unggah atau submit ke jurnal, itu yang baca adalah kaum akademik gitu ya. Nah, tentu saja kita tidak perlu terlalu melebar gitu definisi yang kita masukkan ke dalamnya. Kenapa? Karena yang baca itu pasti kaum akademik gitu ya. Baik itu pelajar, mahasiswa, pengajar gitu. Jadi orang-orang yang baca itu sebenarnya kaum yang sudah pintar gitu. Jadi buatlah pendahuluan, walaupun pendahuluan itu isinya adalah kita menceritakan latar belakang dan tujuan kita menulis artikel tersebut atau melakukan penelitian tersebut, tetapi sudah harus mengerucut kepada judul atau topik yang kita ambil ya. Oke. Kemudian, nah, kalau saya lihat tulisan dari Ibu Eka ini sudah baik, cuman Ibu Eka perlu memperhatikan cara membuat kutipan ya. Yang pertama ini contohnya ya. Nah, ini yang bagian saya tandai ini. Nah, dalam membuat kutipan kita mengacunya itu pada sumber utama ya, sumber primer. Nah, ini kalau yang ini itu kutipan di atas kutipan dan ini tidak boleh ya. Jadi kalau misalnya Ibu Eka tetap mau gunakan mulai dari pendidikan, nah ini berarti tetap pakai definisi yang dibuat pertama kali oleh Brubacher ini saja, Brubacher 1978.
Pangestu ini dibuang gitu ya. Jadi Ibu Eka silahkan cari sumber asalnya, ini yang Guru Bacer 1978. Nah, ini yang Ibu Eka jadikan kutipan gitu ya, definisi pendidikan. Kemudian kalau Permendiknas ini, nah kalau Permendiknas itu berarti dari kementerian, ini bukan Pangestu. Mungkin Ibu Eka baca di artikel yang ditulis oleh Pangestu, tetapi ini tetap sumbernya adalah dari kementerian. Jadi di dalam sini bukan Pangestu, tapi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, koma tahun berapa gitu. Oh, berarti Pangestunya dihapus ya Bu ya? Jangan, tidak boleh. Kita kalau buat kutipan itu harus dari sumber primer, ya, dari sumber primer. Walaupun Ibu Eka itu dapat inspirasinya itu ketika membaca artikel dari Pangestu, tetapi Ibu Eka tetap harus cari sumber asli dari penulis utama, misalnya Ibu Bacer, kemudian Permendiknas ini. Kalau Permendiknas kan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Nah, ini berarti kementerian. Nah, ini kan tahun 2016 itu kan kalau tidak salah sudah periode lalu ya. Ibu Eka coba bandingkan dengan yang kementerian yang sekarang, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi itu, apakah ada peraturan menteri yang merevisi peraturan menteri tahun 2016 ini? Apakah ada atau tidak ya? Gitu, tentang pendidikan nasional. Tetapi kalau misalnya Ibu Eka mau langsung mulai ya ke media pembelajaran, itu juga boleh gitu ya. Langsung ke media pembelajaran, tidak dari pendidikan, itu malah lebih baik Ibu Eka ya, karena kalau pendidikan itu kan terlalu luas ya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi itu luas sekali ya. Akan lebih baik kalau Ibu Eka langsung ke media pembelajaran. Media pembelajaran itu fungsinya apa, posisinya apa dalam ini ya, dalam kegiatan pembelajaran, kaitannya dengan hasil pembelajaran, kualitas pendidikan nanti muaranya itu boleh, itu silahkan ya. Kemudian ya, jadi ini, nah kalau Ibu Eka pakai pendidikan, alinea pertama, ini paragraf kedua kan pengembangan media, ini terlalu loncat ya. Ibu Eka boleh langsung saja ke pengembangan media ini, silahkan. Ini malah lebih baik menurut saya. Ini yang alinea pertama tidak perlu, langsung ke pengembangan media pada era kemajuan teknologi ini malah lebih, iya, malah lebih, malah, iya, Bu ya. Iya, malah lebih baik. Nah, kalau yang kedua ini, kalimat kedua, nah menurut jangan pakai tanda kurung. Tapi ini nanti saya koreksi ya. Ini namanya kutipan tidak langsung ya. Menurut Sulaiman dan Idayanti tahun 2023. Oh, salah. Kalau kita mau membuat kutipan tidak langsung, bunyinya akan seperti ini. Menurut Sulaiman langsung tanpa tanda kurung, Sulaiman dan Idayanti dalam kurung 2023, nah, guru tidak hanya dibatasi dengan kemampuan membelajarkan siswa, nah, dan seterusnya, ya, gitu. Atau, Ibu, biar ingat nanti izin Bu, anu ya Bu, dikoreksi gini aja, dikasih tanda gitu Bu. Benar. Nah, benar. Supaya saya bisa koreksi, nah berikutnya file yang Bapak Ibu unggah, tolong dalam bentuk Word, saya lupa kemarin ya, makanya ada yang kirim dalam bentuk Word, ada yang PDF, tolong dalam bentuk Word supaya saya bisa komentari atau bisa langsung saya revisi ya, oke. Kemudian, tapi nanti Ibu Eka ini saya revisi dulu, nanti saya kirim ke Ibu Eka, baru Ibu Eka lanjutkan memperbaiki ya. Nah, oke, itu kan yang menarik perhatian adalah augmented reality. Nah, kalau Ibu Eka sudah buat seperti ini ya, augmented reality dalam kurung AR. Nah, AR ini singkatan yang umum tidak? Maksudnya begini, kalau Ibu Eka atau saya menyebut AR, itu orang langsung tahu tidak bahwa itu adalah augmented reality? Rasanya iya ya. Nah, apalagi kalau Ibu Eka sudah buat seperti ini ya, di awal augmented reality dalam kurung AR, untuk penggunaan istilah selanjutnya, itu Ibu Eka boleh langsung menggunakan
singkatan AR saja. Atau kalau misalnya Ibu Eka tidak yakin bahwa augmented reality ini adalah istilah yang familiar digunakan dan disingkat dengan singkatan AR, Ibu Eka tuliskan lengkap augmented reality tanpa singkatan gitu dan harus konsisten. Nah, kalau Berarti mau pakai salah satu AR, ini. ya, tapi harus konsisten. Kalau sudah mau seperti ini, berarti di penggunaan kedua, ketiga, dan seterusnya kita konsisten menggunakan singkatan A besar, R besar gitu ya, AR. Kalau tidak, berarti augmented reality dan konsisten gitu ya, tanpa singkatan. Oke. Nah, kalau seperti ini, Ibu Eka mungkin maksudnya ini ya, bahwa Ibu Eka sudah ini ya, sudah mencari tahu bahwa ada 32 artikel yang isinya itu membahas augmented reality ya. Iya. Oh iya, karena Ibu Eka mau artikelnya itu kajian pustaka kan, literatur review. Ya oke, itu boleh silahkan. Tetapi Ibu Eka jangan tuliskan seperti ini begitu. Itu ada caranya ya, bahwa kita mau menyampaikan bahwa penelitian kita, artikel yang kita buat ini adalah kajian pustaka yang berasal dari 32 artikel nasional dan internasional. Itu nanti Ibu Eka boleh sebutkan di bagian metode ya, metode. Jadi di bagian pendahuluan jangan dulu. Oke. Itu kalimat Itu dirubah dipindah ke metode ya Bu ya. Oke, ya. Kemudian Bu Eka, karena kita sudah mulai dengan media pembelajaran, kemudian salah satu media pembelajaran itu adalah AR. Nah, di paragraf ketiga ini Ibu Eka harus buat AR yang fokusnya di pendidikan gitu sebagai media pembelajaran. Ibu Eka boleh cari artikel-artikel yang sudah fokus gitu. Kalau Ibu Eka buat seperti ini, nanti dia sudah fokus, jadi melebar lagi gitu ya. Kalau ini kan dalam bidang properti. Ibu Eka silahkan cari AR yang untuk pendidikan, dan itu sudah banyak ya. Kalau Ibu Eka mau pakai yang bahasa Indonesia silahkan, mau cari yang bahasa Inggris silahkan. Tetapi yang penting Ibu Eka bisa ini ya, menyesuaikan gitu ya dengan dengan tujuan atau kondisi Ibu Eka. Misalnya Ibu Eka merasa lebih mudah mencari yang bahasa Indonesia, silahkan. Mau Ibu Eka merasa sanggup mencari yang bahasa Inggris, silahkan saja. Itu tidak dibatasi seperti itu. Yang penting tolong cari augmented reality, media pembelajaran augmented reality yang fokus untuk pembelajaran. Pendidikan ya, khususnya ke situ. Sita ada. Oke. Iya, sebentar. Oke, iya. Pengembangan. Oke. Nah, ini berarti Ibu Eka sudah buat tadi masalah, sudah ada media pembelajaran, kemudian sedikit solusi dari penulis atau peneliti lain, itu Ibu Eka tolong lengkapi, kemudian Ibu Eka tinggal masukkan yang ini ya, yang solusi yang Ibu Eka tawarkan yang akan diteliti di artikel ini, ya itu masih kurang, sama tujuan penulisan artikel atau tujuan penelitian ya. Karena Ibu Eka ini kan mau menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis augmented reality. Mengapa gitu ya, alasannya itu apa, mengapa penting kita harus menganalisis faktor-faktor. Kemudian, nah ini Ibu Eka juga harus menjelaskan gitu ya, menginformasikan di bagian penutup bahwa ini Ibu Eka mau lakukan di mana begitu, apakah Ibu Eka, ini karena kajian pustaka, mau melihat skopnya itu di Indonesia,
atau mau yang lebih luas, nah itu silahkan. Kemudian artikel yang Ibu Eka jadikan sebagai sumber kajian pustaka itu mulai dari tahun berapa sampai tahun berapa, apakah 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, itu juga Ibu Eka harus jelaskan sedikit di bagian pendahuluan dalam kaitannya untuk menjelaskan latar belakang mengapa Ibu Eka merasa penting untuk membuat artikel dengan tema analisis faktor-faktor tadi gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini di bagian metode penelitian. Ini adalah penelitian literatur review ya Ibu Eka. Kalau penelitian dan pengembangan ini itu bahasa Inggrisnya research and development, itu beda. Kalau penelitian R&D atau research and development itu kita mengembangkan produk gitu ya. Jadi kita melakukan analisis kebutuhan, kemudian kita membuat rancangan, desain berdasarkan analisis kebutuhan tersebut, kemudian kita melakukan ini ya, kita menghasilkan produk, kemudian kita melakukan uji terhadap produk tersebut, uji kelayakan, uji efektivitas, kemudian berdasarkan uji tersebut, hasil evaluasinya, perbaikan masukan terhadap produk yang kita buat, kita ini revisi menjadi sampai produk tersebut itu layak dan efektif, baru kita nyatakan bahwa produk tersebut bisa disebarluaskan. Kan kalau R&D itu kan ada tahapan kan, ada uji coba, kemudian pengembangan skala kecil. Kalau sudah evaluasi dan hasilnya baik, kemudian itu yang kita buat dalam skala besar atau kelas besar. Tapi kalau artikel yang Ibu Eka mau buat ini, metode penelitiannya itu adalah literatur review atau review literatur gitu bahasa Indonesianya, atau kajian pustaka. Oke. Oh ya. Nah, oh ini bisa Ibu ganti. Ini yang kalimat kedua ini malah benar. Ibu izin Bu ditandai Bu, saya nggak muat otak saya Bu. Tidak. Ini kan maksudnya saya sampaikan supaya menjadi informasi untuk Ibu Eka dan juga untuk Bapak Ibu lainnya ya. Ini nanti perbaikannya pasti akan saya tulis, tetapi supaya Ibu Eka tahu bahwa bagian ini diberi masukan karena apa gitu, alasannya Ibu Eka dan Bapak Ibu sekalian tahu. Ini Bu, maaf ya Bu ya. Tidak ini apa-apa. sedikit aja yang nyantol Bu, banyak ngeblanknya Bu. Kalau literatur review itu tuh ada lagi teknik-tekniknya, kemudian ada langkah-langkahnya, tapi ini bahwa nanti akan ada reduksi itu benar ya. Kemudian penyajian data itu benar. Oke. Baik. Yang Ibu Eka sudah buat sampai di sini, berarti nanti yang perlu Ibu Eka pelajari itu adalah tadi ya, cara membuat kutipan langsung dan tidak langsung, tetapi mudah-mudahan yang tadi saya sudah sampaikan Ibu Eka bisa tangkap ya. Oke. Oke, jadi begini. Kalau dalam artikel itu kan ada dua, artikel hasil penelitian dan artikel kajian pustaka atau literatur review. Nah, kalau artikel literatur review itu ada teknik-tekniknya gitu ya. Ada dibagi atas dua, ada yang kualitatif, ada kuantitatif. Kalau kuantitatif itu yang meta-analisis. Nah, itu mungkin Bapak Ibu pernah dengar. Sementara kalau yang kualitatif itu ada beberapa ya, tapi mohon maaf saya tidak hafal. Itu nanti saya cari dulu, akan saya sampaikan ke Bapak Ibu. Untuk metode, untuk artikel hasil penelitian. Nah, untuk penelitian itu sendiri ada 3 metode utama gitu ya. Ada metode penelitian kuantitatif,
metode penelitian kualitatif, dan yang ketiga itu adalah mixed method atau campuran keduanya, ya. Sementara untuk kalau Bapak Ibu pernah dengar metode deskriptif, survei itu bukan metode, ya, itu lebih ke pendekatan atau teknik. Kemudian metode penelitian deskriptif atau deskripsi itu juga tidak tepat, kurang tepat sebenarnya Bapak Ibu, karena di semua artikel, di semua penelitian itu pasti ada deskripsinya, ya. Tidak mungkin tidak ada satu penelitian itu yang tidak ada deskripsi atau penjelasan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah terlanjur membuat artikel dengan metode penelitian deskripsi atau deskriptif, itu tolong diperbaiki ya. Jadi kalau artikel Bapak Ibu itu adalah artikel hasil penelitian, maka metode penelitiannya boleh salah satu di antara ketiga ini, kuantitatif, kualitatif, atau campuran, mixed methods. Dengan pendekatannya macam-macam. Contohnya kalau kuantitatif itu ada eksperimen, ada kuasi eksperimen, kemudian ada apa lagi? Pendekatan survei, ya, eksploratif, nah itu macam-macam. Oke, ini hasil dan pembahasannya belum, kesimpulan dan sampul daftar pustaka. Nah, ini kemudian ini lagi ya Bapak Ibu, ya. Nanti ini revisinya menyusul ya Ibu Eka. Oke, baik. Nah, ini Bapak Ibu, kebetulan saya sudah lihat semua artikel dari Bapak Ibu itu kan cukup beragam ya formatnya. Nah, ini sebaiknya kita seragamkan layoutnya, dan berdasarkan pengalaman dari ini ya, dari semester kemarin itu saya juga mengampu mata kuliah Karil. Itu adalah pengalaman pertama saya, jadi saya banyak melakukan refleksi dan evaluasi. Nah, ini saya berharap di kelas Karil saya semester ini, Bapak Ibu bisa sampai pada proses submit ke jurnal. Ini tidak akan saya kejar kan, supaya lulus di mata kuliah Karil itu kan syaratnya nilai minimal 75 dan juga tingkat presentasi plagiasi atau tingkat kemiripannya itu kan paling tinggi 30% ya. Jadi minimal Bapak Ibu sampai pada target tersebut, target 2 itu untuk bisa lulus, tetapi ya kalau Bapak Ibu sudah bisa selesai sampai bisa submit ke jurnal, lebih bagus lagi. Kalau belum bisa, itu nanti kita akan berproses. Nah, ini ada satu jurnal, itu satu jurnal yang saya lihat, itu Bapak Ibu punya potensi untuk bisa submit ke jurnal tersebut. Jurnalnya ini adalah supaya nanti Bapak Ibu template atau layout jurnal yang Bapak Ibu buat itu seragam gitu, dan nanti saya bisa bantu submit ke jurnal ini. Sebentar. Nah, jurnalnya ini adalah Jurnal Teknologi Pendidikan Kuangsan namanya ya. Ini terakreditasi Sinta. Ini jurnal ini punyanya Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari Provinsi Jawa Timur kalau saya tidak salah ya. Iya benar, Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur. Ya. Nah, ini Bapak Ibu silahkan membuat jurnal. Template-nya itu nanti kita pakai template yang dari jurnal ini ya, supaya bisa kita seragam. Kemudian Bapak Ibu juga sambil belajar bagaimana membuat artikel sesuai ini ya, sesuai dengan format yang disyaratkan oleh jurnal ya, supaya Bapak Ibu bisa submit ke jurnal tersebut ya. Jadi artikel yang Bapak Ibu hasilkan itu tidak hanya berhenti di mata kuliah Karil saja, tetapi Bapak Ibu bisa submit ke jurnal, bisa Bapak Ibu publikasikan. Nanti pengalaman Bapak Ibu atau kredit yang Bapak Ibu peroleh dari submit jurnal ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk keperluan di institusi masing-masing Bapak Ibu gitu ya. Mudah-mudahan bisa lolos gitu. Ini saya bagikan di kolom chat ya, ininya template-nya.
Oh ya, ini adalah template jurnal. Ini nanti saya bagikan juga di WhatsApp. Oke. WhatsApp saya masih buka karena tadi saya close supaya jangan ini notifikasinya jangan mengganggu. Oke, sebentar ya. Karil ya. Oke. Ini ya. Template-nya juga saya sudah kirim ke WA group. Oke. Itu tadi Ibu Eka sudah. Oke, kita ke selanjutnya. Oke, baik. Pak Handri belum ya. Berikut Pak Aryadi, coba saya lihat ya. Pak Aryadi, oke, ini Pak Aryadi sudah. Oke. Ya. Nah, ini yang Pak Aryadi buat sudah baik ya. Pak Aryadi sudah melakukan analisis dan sintesis jurnal. Oke. Kemudian nah, ini kita lihat di artikelnya. Halo Pak Aryadi. Ya, Bu. Oke, baik. Ini kita lihat sama-sama. Pak Aryadi, kalau saya baca dari judul, nampaknya artikel Pak Aryadi ini artikel ini kah? Literatur review kah? Saya ambil dari beberapa bahan bacaan, Bu. Oh ya, berarti kajian literatur ya, kajian pustaka ya. Betul. Siap. Oke. Nah, ini juga ya, sama seperti tadi masukan yang saya sampaikan ketika mereview artikelnya Ibu Eka, bahwa abstrak itu isinya hanya sedikit. Jurnal itu yang meminta ada penjelasan di bagian abstrak ya. Nah, biasanya pada umumnya abstrak itu langsung ke tujuan ya, tujuan penulisan artikel atau tujuan penelitian kita. Jadi kalau judulnya itu adalah pentingnya menumbuhkan kecerdasan emosional dalam pembelajaran anak usia dini, nah itu Pak Aryadi langsung sampaikan gini, ya tentang mengapa perlu menumbuhkan kecerdasan emosional dalam pembelajaran anak usia dini ya. Oke. Tidak sedikit anak yang tidak selalu gagal dalam kehidupan sosial. Oke. Jadi, walaupun artikel Pak Aryadi ini bukan artikel hasil penelitian, tetap mengikuti itu ya, aturan atau kaidah penulisan abstrak yang umum gitu. Oke. Oh, nah ini Pak Aryadi, ini kelihatannya abstraknya Pak Aryadi ini masih berisi pendahuluan atau penjelasan terkait pentingnya menumbuhkan kecerdasan emosional. Pak Aryadi tolong padatkan. Kalau Pak Aryadi tetap merasa perlu untuk memberikan penjelasan, nah itu cukup satu kalimat ya, kalimat di bagian awal, kemudian kalimat berikutnya itu adalah tujuan, kalimat berikutnya itu adalah metode, berikutnya itu adalah hasil, kesimpulan, dan juga implikasi. Kata kunci ya, kata kunci itu biasanya 5-7 kata ya, 5-7 kata. Oke. Berarti itu harus ditambah ya, Bu ya? Iya Pak Aryadi ya. Nah, oke. Kalau kata kunci
nanti Pak Arya ditambahkan lalu urutkan sesuai ini ya, alfabetis gitu, dimulai dari A dan seterusnya. Ya. Nah, ini juga masukan saya juga sama ya. Sebaiknya ketika kita membuat pendahuluan itu langsung mengerucut pada masalah. Kemudian, oke lah, kalau misalnya Bapak Ibu mau mengawali dengan dengan hal-hal ideal terkait pendidikan yang seharusnya terjadi, itu silahkan, tetapi tidak perlu banyak-banyak, langsung ke masalah, kemudian penelitian apa gitu ya, penelitian atau apa ya. Ya, biasanya hasil penelitian sih yang sudah dilakukan oleh ahli-ahli lain itu apa saja. Nah, itu kemudian kita dari situ kan biasanya akan muncul gitu miss-nya itu di mana, kurangnya itu di mana, gap-nya itu di mana. Nah, itu baru kita menawarkan solusi gitu ya yang mau kita paparkan di artikel ini. Nah, itu di situ adalah cara kita menetapkan bahwa artikel kita ini adalah artikel yang autentik gitu ya, belum dibuat atau belum ada di artikel-artikel lain gitu. Novelty-nya, keterbaruannya juga ada di situ ya, ketika kita menguraikan masalah, kemudian kita memaparkan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh penelitian lain, lalu kita paparkan bahwa di bagian ini misalnya ya, kecerdasan emosional pembelajaran anak usia dini itu tuh masih jarang ya. Kalau di Indonesia itu bahkan mungkin belum ada gitu ya. Nah, itu di situ lalu kita tawarkan solusi dari kita itu apa. Nah, kemudian di bagian penutup kita tetapkan bahwa tujuan penulisan artikel ini adalah apa. Oke, ya. Tetapi kalau saya lihat dari tulisannya Pak Aryadi ini sudah cukup lengkap ini ya. Nah, Pak Aryadi, kalau saya lihat kalimat-kalimat dari pendahuluan ini bukan tidak ada. Ini hanya sedikit, benar tidak ada ya, tidak ada yang Pak Aryadi cantumkan sumber kutipan kan. Nah, asumsinya kalau misalnya kita baca gitu tidak ada penulisan kutipan, asumsinya bahwa semua kalimat dari pendahuluan ini adalah hasil pemikirannya Pak Aryadi. Kalau misalnya hal tersebut benar, berarti oke. Tetapi misalkan ternyata tidak, berarti Pak Aryadi harus lengkapi, harus perbaiki di bagian pendahuluan ya. Di bagian-bagian mana ini yang life is education and education is life, ini nampaknya kutipan dari ahli. Nah, itu Pak Aryadi harus lengkapi dengan sumber kutipan itu siapa, pencetusnya itu di tahun berapa, diambil dari buku atau artikel, itu tolong dilengkapi. Kemudian misalnya tadi saya ada baca ada Howard Gardner. Nah, Howard Gardner itu kan ahli ini ya, kecerdasan ganda, multiple intelligence. Nah, itu juga Pak Aryadi juga harus lengkapi. Ini Weisler ini juga harus lengkapi ya. Jadi ini tolong Pak Aryadi lengkapi. Ini Daniel Gold. Nah, kalau seperti ini itu yang kita ambil itu adalah nama belakang ya. Goldman dalam kurung berapa? Tahun berapa? Nah, itu adalah cara membuat kutipan. Sebentar, kalau saya tidak salah ingat di tugas 2 itu yang sudah saya perbaiki sih kutipannya. Oh, siap. Sebentar. Nah, justru yang di tugas 2 itu malah benar Pak Aryadi. Saya sudah baca tulisannya Pak Aryadi. Nah, jadi ini ya, menyesuaikan ya. Nah, Oke, iya siap. Nah, ini kandans. Oh ya, ini kandans dalam given tidak boleh ya. Harus kandans dalam kurung. Ya, siap. Pasti Pak Aryadi sudah dengarkan. Oke. Nah, oke. Nah, di bagian metode ini
ya, metode penelitian pustaka. Nah, Pak Aryadi tidak perlu kita mendefinisikan, misalnya penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan di lab, tidak perlu, karena pembaca kita itu adalah kaum tertentu, kaum akademik, mereka sudah tahu. Kalau Pak Aryadi mau menulis sedikit definisi, ya itu boleh, silahkan sedikit saja, tidak perlu panjang. Contohnya ya, nah ini kata-kata penulis, peneliti itu tidak boleh ada di dalam artikel. Kita langsung studi ini atau artikel ini menggunakan metode penelitian pustaka, koma ya, dengan melakukan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, kemudian koma dan mencatat, koma serta mengolah bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan. Nah, itu kalimat pertama, dan kalimat kedua itu kita sudah gabung. Tujuannya supaya lebih compact gitu ya, lebih padat di bagian metode ini. Jadi kita tidak mengulang menampilkan kembali definisi, tetapi kita membuat ini ya, kita membuat intisari gitu dari metode penelitian yang kita pilih gitu. Kita hanya menjelaskan secara ringkas saja begitu. Oke. Kemudian Pak Aryadi ini halamannya tidak perlu Pak Aryadi. Jadi Mestika, 2004. Halamannya tidak perlu, nomor halaman tidak perlu. Setidaknya ada 3 alasan gitu ya. 3 setidaknya. Tidak perlu juga ya? Ya? Berarti tidak perlu ya ada alasan itu ya? Tidak. Alasan yang mana? Yang setidaknya ada 3 alasan ini pertama. Oh, oke. Boleh. Tetapi kalimatnya apa ya? Pak Aryadi langsung sesuaikan dengan konteks ya. Kalau ini kan 3 alasan umum terkait mengapa studi kepustakaan itu penting gitu. Kalau Pak Aryadi bisa menyesuaikan dengan konteks Pak Aryadi, contohnya ya, ini kan anak usia dini. Nah, bisa seperti ini. Ada 3 alasan penting mengapa ada 3 alasan penting diperlukan metode penelitian pustaka. Yang pertama, persoalan penelitian terkait ya kecerdasan emosional anak usia dini. Nah, bla bla bla, hanya bisa dijawab. Nah, jadi sudah lebih spesifik dengan temanya ya. Iya, benar. Jadi itu memang spesifik hanya untuk artikel Pak Aryadi saja, gitu ya. Nah, kemudian di bagian metode ini Pak Aryadi juga bisa masukkan, gitu ya, sumber studi pustaka yang Pak Aryadi ambil itu jumlahnya berapa, gitu ya. Kemudian dari sekian, misalnya 30, itu berapa banyak dari artikel, berapa banyak dari buku, berapa banyak misalnya dari skripsi atau tesis, gitu, itu silahkan. Nah, itu kemudian range sumber itu dari tahun berapa sampai berapa, itu silahkan. Tetapi kami sarankan itu memang 5 tahun terakhir gitu ya, lebih baik lagi. Kalau 10 tahun terakhir masih boleh gitu. Kalau 5 tahun terakhir itu lebih baik lagi. Jangan terlalu lama, 10 tahun terakhir itu sudah cukup, itu batas maksimum. Oke. Hasil pembahasan. Nah, kalau di hasil dan pembahasan, karena ini adalah kajian pustaka, itu Pak Aryadi bikin kategori gitu ya. Boleh dalam bentuk tabel gitu ya, atau mau dalam poin-poin. Nah, itu silahkan. Yang isinya Pak Aryadi menampilkan hasil kajian pustaka dari Pak Aryadi. Contohnya ya, ini saya hanya ini saja ya, pentingnya menumbuhkan kecerdasan emosional dalam pembelajaran anak. Misalnya kategori 1 ya, atau poin 1 itu adalah penelitian terkait kecerdasan emosional, definisi kecerdasan emosional. Nah, itu Pak Aryadi bisa tampilkan. Ini poin kecerdasan emosional, penulisnya siapa-siapa saja, misalnya ada 5 penulis nih, Sugiono atau Suharsini atau siapa. Kemudian di tabel berikutnya atau di kalimat selanjutnya, yang peneliti ini hasilkan atau bahas dalam artikelnya itu apa? Bahwa kecerdasan emosional, contohnya ya, kecerdasan emosional
lebih penting daripada kecerdasan intelektual gitu ya dalam hubungannya menumbuhkan menumbuhkan eh, karakter anak misalnya. Contohnya ini hanya contoh saja. Jadi ketika kita membuat artikel kajian pustaka, maka di bagian hasil dan pembahasannya itu kita menampilkan kategori-kategori atau tema-tema pengelompokan berdasarkan hasil kajian pustaka kita gitu ya. Nah, itu. Biasanya ketika kita membaca artikel, nanti kita akan lihat bahwa oh, artikel A, B, C ini cenderung mirip dalam tanda kutip ya, bahwa dia membahas kecerdasan emosional, tapi dia masih umum, misalnya di anak usia dini, kemudian elementary school, kemudian sampai pada level misalnya senior high school gitu ya, siswa SMA. Nah, itu silahkan. Jadi yang Bapak Aryadi ambil adalah definisi kecerdasan emosionalnya saja ya. Kemudian misalnya artikel 5, 6, 7, 8 gitu ya, 5 sampai 8 itu fokus membahas strategi untuk mengembangkan strategi pembelajaran, untuk mengembangkan kecerdasan emosional. Misalnya apa ya? Strategi bermain peran misalnya, role play, atau strategi tutor teman sebaya misalnya contohnya ya. Itu kan mereka antar siswa kan saling membantu temannya yang ini ya, yang kurang mampu misalnya. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian tema berikutnya adalah, nah itu, misalnya pembelajaran anak usia dini begitu. Nah, itu Pak Aryadi silahkan buat kategori-kategori atau tema-tema berdasarkan analisis hasil pustaka. Nah, setelah ini saya akan bagikan juga ya ke grup, ada artikel penelitian saya yang membahas tentang itu, yang metodenya adalah studi pustaka. Itu saya tulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, tetapi intinya adalah Bapak Ibu bisa lihat polanya gitu ya, pola bagaimana menulis artikel hasil studi pustaka. Rasanya kemarin saya kirim ke Ibu Eka dan saya bagikan juga ke grup. Sebentar ya. Nah, ini saya bagikan ke grup ya. Bapak Ibu bisa contoh polanya, tetapi kalau Bapak Ibu punya cara sendiri itu silahkan, itu lebih baik lagi ya. Kemudian oke. Nah, ya kalau seperti ini juga boleh. Tetapi kalau yang Pak Eka buat ini kan, Pak Aryadi buat ini kan lebih ke ahlinya dulu ya, ahlinya baru ke temuannya apa. Nah, kalau seperti ini, Pak Eka boleh gabung yang sama, pakai pendekatan ini juga boleh. Misalnya Dusek, siapa. Nah, itu silahkan, itu boleh seperti itu. Karena rasanya ya, kategori-kategori ini itu tidak hanya satu ahli yang buat. Nah, itu Pak Aryadi boleh gabung gitu. Itu malah nanti akan kelihatan gitu ya, kajian pustakanya itu akan kelihatan gitu. Ya, nah ini misalnya siapa ini faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan ini, ahli siapa saja, pasti ada kan ini yang sampai menyimpulkan pembawaan, ini siapa. Nah, ini Pak Eka Pak Aryadi boleh buat pendekatannya itu pakai yang tadi sudah saya sampaikan, atau kalau Pak Aryadi mau balik ahlinya itu yang Pak Aryadi mau tonjolkan, itu silakan saja. Oke. Oke, ini juga boleh. Oke, saya sudah boleh. Kayak Goldman berarti gabung gitu ya. Oke. Nah, iya, ini kelihatannya sudah baik Pak Aryadi, tinggal Pak Aryadi tambahkan ya. Oke.
Oke. Pak Aryadi mungkin ada pertanyaan, silahkan. Untuk sementara cukup sih, Bu. Oh, Mungkin iya, nanti iya. kalau ada yang saya tanyakan bisa di chat pribadi aja. Ya, silahkan ya. Oke, jadi masukan saya untuk Pak Aryadi demikian. Silahkan dilanjutkan ya. Ibu Eka, Pak Aryadi, silahkan dilanjutkan. Oke, berikut adalah Ibu Fatmawati. Punyanya Ibu Fatmawati ya. Selamat siang Ibu Fatma. Siap, Bu. Iya, baik. Oke, kita lihat punyanya Ibu ya. Oke. Oke. Nah, ini punyanya Ibu Fatmawati sudah baik ini. Penerapan metode talaki anak terhadap kemampuan baca Al-Quran pada anak usia dini. Oke, ini rata. Oke, terapkan. Bu, maaf lambat. Apa tuh, Bu? Ah, tidaklah. Kan sama-sama belajar. Oke. Yang baru datang, Bu. Oh, iya. Bu, maaf lambat, Bu. Tidak apa-apa, Ibu. Yang penting kan ada dulu bahannya kan, supaya kita bisa perbaiki. Nah, oke. Ya. Nah, Ibu Fatma ini juga sama ya, masukannya untuk abstrak. Atau boleh begini, kalau Bapak Ibu agak pusing gitu ya, membuat abstrak ini boleh terakhir dulu. Nanti terakhir. Ya, Bapak Ibu sudah selesaikan, silakan. Setelah itu kalau sudah, tinggal buat abstraknya. Tetapi kalau Ibu Fatma mau buat dulu dari abstrak, berarti itu. Nah, ini yang Ibu Fatma sudah buat, ini masih bagian penjelasan saja. Itu belum ada tujuan, belum ada metode, belum ada hasil, dan juga belum ada pembahasan, apalagi implikasi ya. Nah, ini Bu, Ibu. displaynya nggak keluar, Bu. Ya? Bisa di-share Kak, Bu, ininya, Bu. Displaynya nggak kelihatan. Display artikelnya, Bu, nggak kelihatan. Sebentar. Kalau di saya sudah nih sebenarnya. Belum, Bu. Oh, sorry. Karena sebentar ya. Oke, sebentar. Gimana ya caranya? Nah, ini sudah. Sudah ya? Oke. Sudah ya, Bu? Sebentar. Ya, sudah keluar, Bu. Ya, supaya merah-merahnya jangan ini. Oke. Ibu Fatma, punya Ibu Fatma ini masih semua isi abstraknya masih terkait penjelasan ya. Jadi Ibu Fatma tetapkan satu kalimat yang isinya penjelasan, setelah itu langsung ke tujuan penulisan artikel, kemudian ke metode, hasil, pembahasan, dan implikasi. Ya, itu tolong dilengkapi. Kemudian kalau saya lihat dari judul, nah punyanya Ibu Fatma ini agak beda sepertinya ya. Punyanya Ibu Fatma ini kan penerapan metode, berarti ini kuasi eksperimen ya Ibu? Iya. Oke, baik. Ya, jadi ini kata kunci, berarti nanti Ibu Fatma tambahkan ya. Tambahkan kata kunci itu 5 sampai 7 kata. Oke. Oh, nah Ibu Fatma, kalau sekarang ini sudah tidak pakai footnote lagi. Yang Ibu Fatma buat ini, yang kecil-kecil ini, tulisan ini namanya footnote atau catatan kaki. Kalau di artikel itu sudah tidak ada. Jadi benar-benar hanya kutipan saja. Nah, kalau kutipan dari
Al-Quran, mohon maaf saya belum belajar caranya, tetapi Bapak Ibu bisa lihat dari jurnal-jurnal kayak jurnal-jurnal universitas yang ini ya, yang misalnya UIN gitu kan, itu ada kan jurnalnya, atau IAIN. Nah itu Bapak Ibu boleh lihat jurnal, kemudian lihat artikel, sambil nanti saya juga belajar bagaimana caranya untuk penulisan ayat Al-Quran, mohon maaf ya. Tetapi tidak dengan footnote. Oke. Oke. Iya. Oke. Ya, kalau seperti ini Ibu Fatma, ya. Poin yang ini Ibu Fatma bisa buat, bisa padatkan menjadi satu paragraf saja, ya, karena kelihatannya ini saling terkait, tetapi Ibu Fatma tolong padatkan gitu supaya dia jadi satu paragraf. Satu paragraf itu artinya ada satu ide pokok, kemudian kalimat-kalimat penjelas, ya. Oke. Nah, kemudian ke pendidikan anak usia dini, oke, nyambung, oke, iya. Ibu Fatma bisa lihat ya, kalau paragrafnya itu pendek seperti ini, ya, 2-3 kalimat, Ibu Fatma tolong perhatikan, kalau bisa digabung, ya, ini bisa digabung saja gitu. Nah, ini kayak salah satu ibadah harian ini, nah ini kan berarti dia ada kaitannya dengan kalimat sebelumnya kan. Nah, ini Ibu Fatma bisa buat dalam satu paragraf gitu. Nah, sebelum sampai maka dari uraian di atas, ini kan Ibu Fatma sudah sampai menetapkan ini kan. Sebelumnya itu, Ibu Fatma harus jelaskan metode-metode membaca Al-Quran lainnya itu apa. Metode, mohon maaf ya kalau saya keliru ya, membaca Al-Quran lainnya itu apa saja. Quran. Sampai Ibu Fatma bisa menetapkan bahwa metode talaki ini adalah metode yang paling baik gitu ya dibanding metode lainnya. Kan kita harus cerita dulu gitu ya. Talaki. Metode talaki. Tapi tidak perlu terlalu rinci karena di bagian pendahuluan ini sebenarnya kita hanya mau menjelaskan latar belakangnya saja gitu. Mengapa artikel kita atau penelitian kita itu penting untuk dilaksanakan. Makanya nanti kalau sudah baru pada maka dari uraian di atas. Oke. Nah, kalau ini bisa Ibu tambahkan kajian literatur gitu ya. Jadi metode talaki adalah ini. Oke. Sebentar. Ya, pimpinan saya. Oh, ini dari metode ini. Oke. Oh, ini dari yayasan sekolahnya Ibu kah, Ibu? Ya, yayasan Oke. Ibu, kalau gambar seperti ini tidak kurang jelas gitu ya. Jadi kalau Ibu tujuannya itu adalah kita mau memberi informasi bahwa sudah ada buku terkait talaki, tidak perlu kita menampilkan gambar. Ibu langsung saja gitu bahwa ada misalnya kutipan-kutipan yang ada di dalam buku-buku tersebut. Nah, itu yang Ibu Fatma munculkan di bagian kajian literatur ini. Kalau Ibu Fatma mau munculkan gambar, contohnya
langkah-langkah metode talaki, nah itu boleh gitu, karena itu kan dari gambar tersebut akan kelihatan gitu ya tahapan-tahapannya gitu. Itu silahkan. Tetapi kalau cuman berupa informasi bahwa nah ini kalau gambar ini tidak perlu. Jadi Bapak Ibu, tabel gitu ya, tabel, gambar, grafik yang kita munculkan ke dalam artikel itu benar-benar informasi penting gitu ya, yang tujuannya adalah memudahkan pembaca menangkap dulu gitu ya informasi yang mau disampaikan gitu ya. Contoh yang tadi saya sampaikan metode talaki, apakah ada tahapan-tahapannya gitu yang dibuat? Apakah dalam bentuk tabel atau dalam bentuk gambar gitu ya? Nah, misalnya dia berupa siklus kah atau hierarkis gitu ya, ada awal, tengah, sampai akhir itu apa saja. Nah, itu silakan karena itu memang informasi penting. Jadi sebelum kita lihat deskripsi atau tulisannya, kita lihat dari gambar saja kita langsung tahu, oh ini tahapannya gitu. Tapi kalau informasinya tidak terlalu penting, itu tidak perlu. Oke. Nah, ini kalau metode nanti Ibu Fatma tolong lengkapi ya penelitian kuasi eksperimen ya. Kuasi eksperimen atau apa ya, kalau kuasi eksperimen itu kita membandingkan dua kelas. Kalau misalnya ini bukan kuasi eksperimen, Ibu Fatma hanya pakai satu kelas, bisa penelitian tindakan kelas atau classroom action research. Nah ini Ibu Fatma nanti cari tahu ya, PTK penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas. Kalau penelitian tindakan kelas itu yang kita pakai siklus, plan, do, see, rencana, kemudian melaksanakan, kemudian see itu kita evaluasi. Miss-nya di mana, kurangnya di mana, itu yang kita perbaiki di siklus selanjutnya. Nanti Ibu Fatma bisa cari informasi terkait PTK ini, dan ini banyak. Ini kuantitatif ya, kuantitatif. Ini penelitian kuantitatif. Jadi penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan kuasi eksperimen atau classroom action research ya. Kuantitatif ya, ini bukan kualitatif. Oh, terbalik. Nah, ini kan ada tahapan-tahapannya. Nah, supaya jelas, Ibu Fatma buat dalam bentuk ini, poin-poin misalnya satu contoh saja ya. Misalnya pendahuluan atau apapun namanya gitu ya, pendahuluan apa gitu, kedua apa, baru di bawahnya ada deskripsi supaya kelihatan tahapan-tahapannya ya. Gitu, materi penunjang ya. Maksudnya kan gini. Ketika kita menerapkan metode talaki ini kan pasti ada prosesnya ya, ada tahapannya ya. Nah, kan tidak mungkin gitu di dalam kelas langsung tiba-tiba ada ini materi penunjang atau apa sih, kan ada pengantar dulu. Misalnya apakah doa dulu ataukah ada observasi dulu, misalnya ada menunjukkan gambar-gambar gitu, cerita-cerita nabi atau apa, atau mungkin siswanya, anak-anaknya itu diajak untuk bercerita dulu pengalamannya yang terkait terkait tema atau topik di hari itu. Nah, itu kan macam-macam, atau menyanyi dulu misalnya ya, dari menyanyi kemudian dilanjutkan dengan penjelasan. Tadi lagunya adalah ini bercerita tentang apa kepahlawanan Nabi atau apa. Nah, itu yang Ibu Fatma tuliskan tahapan-tahapannya, karena
yang namanya metode itu pasti terdiri dari tahapan-tahapan. Kayaknya dibawa ini nah proses metodenya. Kan Iya, Ibu. Bu? Kayaknya Iya. di bawah ketikan Ibu nah ada Iya, proses. iya. Oh, iya. Oh, sorry. Oke, ini ya. Oh, iya. Nah, kalau begitu, ini yang di awal dulu. Di awal, baru setelah itu Ibu Fatma ceritakan apa yang Ibu Fatma lakukan di PAUD-nya Ibu, gitu ya, dengan menggunakan metode talaki ini. Oke. Oh, sorry. Iya ya. Oke, benar. Oke, iya. Nah, ini kan hanya poin-poin ya. Satu, Pandidi memanggil nama anak yang akan membaca metode talaki secara berurutan. Ini harus ada deskripsinya begitu ya, Ibu. Pendidik memanggil nama anak didik yang akan membaca buku dengan berurutan. Nah, ini tujuannya apa? Misalnya memanggil nama satu persatu itu tujuannya adalah supaya anak-anak memusatkan perhatiannya dan merasa diperhatikan oleh guru gitu ya. Kan kadang ada guru yang dia memanggil anak dalam kelas itu kan secara umum kan, secara umum misalnya atau hanya per kelompok saja. Misalnya kalau di PAUD itu ada kelompok kelompok dengan nama hewan atau dengan nama tumbuhan. Tetapi kalau kita panggil satu persatu, itu kan anaknya itu kan bisa merasa, oh guru ini melihat saya secara individu begitu ya. Nah itu seperti itu. Atau ketika kalau di awal sebelum kita panggil nama anak itu misalnya kelasnya awalnya riuh gitu, ketika guru sudah mulai memanggil nama, nah itu anak-anak mulai lebih tenang karena masing-masing mendengar namanya gitu. Nah itu silahkan dideskripsikan. Oke, anak yang dipanggil tersebut kemudian membaca baris. Oke, sebentar ya. Kalau ini nih kan Ibu Fatma sudah lakukan kan. Nah, selain kita menuliskan deskripsi dari kegiatan yang kita sudah lakukan, Bu Fatma juga bisa menceritakan gitu yang terjadi gitu saat itu ketika anak yang dipanggil membaca baris per baris, apakah mereka langsung maju gitu atau ragu-ragu. Kalau misalnya ragu-ragu atau malu-malu, yang Ibu Fatma lakukan apa? Nah, itu juga bisa Ibu Fatma munculkan di bagian ini gitu. Biasa kejadiannya secara spontan, Bu. Oh, secara spontan, oke. Nah, kalau spontan ya juga itu Ibu sampaikan gitu ya. Nah, itu kan mungkin jadi kelihatan gitu bahwa dengan metode ini anak itu malah minat gitu, malah termotivasi. Buktinya tanpa kita dorong gitu, panggil berkali-kali, mereka langsung spontan gitu maju ke depan. Kemudian, pendidik menyimak dan mengoreksi apabila dalam penyebutan itu ada kesalahan. Nah, ini juga bisa Ibu Fatma munculkan gitu ya. Kalau pelafalan itu apakah bisa ya? Saya itu kan bayangannya adalah, mohon maaf ya, karena ini adalah bahasa, yang saya bayangkan untuk jadi analogi itu adalah bahasa Inggris sih. Ya, misalnya mungkin ada penyebutan-penyebutan yang khas, yang siswa kesulitan, nah itu Ibu bisa tuliskan, misalnya ada kata tertentu, begitu. Iya, terus teknik perbaikannya itu apa? Itu juga penting, Ibu ya. Iya. Misalnya ada penekanan pada mungkin di Ibu pegang di bagian indera untuk mengucap, mungkin apakah di bagian leher atau mohon maaf itu saya kurang tahu, tetapi itu bisa Ibu jelaskan sini jadi lebih jelas gitu metode talaki ini seperti apa.
Kemudian halaman buku yang dipelajari anak apabila dia maka akan dia. Nah, ini Ibu Fatma bisa sampaikan halaman buku yang sering yang siswanya sudah lancar sekali itu bagian mana, yang ada kendala itu di bagian mana, gitu ya, supaya kelihatan gitu kan. Oh, berarti kalau lancar bisa jadi ini adalah bagian yang lebih mudah, misalnya. Yang ada kendala, mungkin ini adalah bagian yang lebih sulit, kemudian butuh waktu lebih lama, gitu. Itu kan bisa. Nah, kalau Bapak Ibu mau munculkan gambar atau tabel, itu tolong dibuat berangkai dengan penjelasan gitu ya. Contohnya ya, proses klasikal pengenalan awal huruf hijaiyah. Nah, ini kan bisa di bagian ini, misalnya setelah poin 1, pendidik, nah setelah itu gambar gitu kan, kemudian ada penjelasan, poin kedua gitu. Jadi tersusun dengan rapi dan jelas gitu. Jadi tidak terpisah antara gambar, tabel gitu ya, atau diagram dengan deskripsi. Jadi harus saya pikir boleh gitu kan dijelasin dulu di atas kemudian gambarnya di bawah sekalian gitu. Oh, nah, harus rangkai, harus berurutan gitu ya. Jadi penjelasan ini itu ditampilkan dengan gambar satu. Nah, itu jadi dia saling berangkai. oh iya. Oke. Nah, kalau Ibu di bagian pembahasan ini justru semestinya Ibu Fatma lebih banyak menampilkan informasi terkait hasil dan pembahasan pelaksanaan metode talaki tadi. Contohnya kekurangan dan kelebihannya apa saja. Kemudian, kalau Ibu Fatma mau kaitkan dengan kecerdasan multiple intelligence, nah ini Ibu Fatma sudah harus fokus ke kecerdasan mana saja yang terkait dengan metode talaki ya. Contohnya ya, kalau kecerdasan bahasa linguistik masuk ya terkait. Tapi kalau matematis logis, apakah terkait atau tidak? Kalau terkait, silahkan Ibu Fatma masukkan. Tetapi kalau tidak terkait, nah bagian ini boleh di-cut gitu ya. Kecerdasan spasial, kinestetis, dan seterusnya. Oke. Di bagian kesimpulan, bagian kesimpulan ini sudah benar ya. Jadi Ibu Fatma sudah kembali lagi ke judul, menjawab apakah benar metode talaki ini dapat meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran pada anak usia dini. Oke. Nanti tinggal diperbaiki saja. Oke. Ada pertanyaan mungkin Ibu Fatma? Bisa koreksi situnya kali. Iya. Untuk koreksi. Iya. Iya. Oke. Mudah-mudahan nanti ini ya, minggu semuanya sudah selesai saya koreksi. Oke. Oh ya. Oke, sudah. Ibu Eka sudah, Pak Aryadi sudah, Ibu Fatma sudah. Sekarang Pak Fahri ya. Oke. Ibu mau tanya boleh? Silakan. Ibu, itu karirku kemarin, itu kan ada kata-kata yang dicoret ya, itu dirubah kata-katanya atau gimana, Bu? Sebentar ya, saya lihat.
Fahri. Sebentar. Saya lihat. Aduh, tuh. Fahri. Nah, sebentar ya, saya cek dulu. Oh iya. Iya Fahri, bagian yang saya coret itu maksudnya dihilangkan. Itu sengaja saya tidak langsung hapus, maksudnya supaya Fahri bisa lihat gitu ya, bahwa ada bagian yang saya hapus. Oke. Nanti saya ganti berarti nanti ya, saya rubah kata-kata yang lebih baku ya Bu. Iya. Nanti sebentar ya. Oh, kalau gitu saya buka dulu ya yang ini yang masukan dari saya ya, Fahri. Oke, iya. Nah, iya. Oke. Iya, jadi yang ini menghapus langsung Smart School. Ini maksudnya koma supaya nyambung gitu. Jadi tidak panjang yang merupakan konsep metodologi. Kan ini Smart School, titik Smart School lagi. Nah, itu kan kita bisa gabung. Oke. Atau, nah yang bagian ini bisa juga Fahri masukkan sini tujuan riset ini untuk mengevaluasi pengaruh implementasi di SMA plus itu boleh juga plus Budi Utomo Makassar ini juga boleh, sehingga yang ini tidak perlu. Oke. Ini random sampling. Oke, menggunakan instrumen penelitian berupa angket motivasi belajar dan data sekunder berupa prestasi belajar. Iya. Analisisnya pendekatan regresi linear sederhana. Oke, hasil bahwa terdapat pengaruh signifikan antara implementasi program Smart School terhadap ini masih pakai antara implementasi program Smart School terhadap itu berada pada kategori apa gitu ya. Presentasi ini rasanya sedang ya, pada kategori apa. Oke, nanti ini Fahri lengkapi. Oke. Tapi punyanya Fahri sudah. Oke. Kalau minggu depan saya upload lagi yang sudah diperbaiki. Ya. Oke, nanti Word ya. Mohon maaf kemarin saya lupa bilang ke kelas bahwa filenya dalam bentuk Word supaya bisa langsung saya. Oke. Oke. Iya. Nah, ini untuk Ibu Eka, Pak Aryadi, Ibu Fatma, dan juga Fahri. Itu untuk template-nya mohon disesuaikan ya dengan template yang saya sudah bagikan, supaya nanti bisa kita coba kita submit ke jurnal yang tadi. Saya lihat itu jurnalnya bagus, dan kalau saya baca dari artikel-artikel, rasanya kualitas artikel yang dihasilkan Bapak Ibu itu bisa masuk ke artikel tersebut. Kemudian, oke. Buku angketnya itu Ibu kirim di e-learning atau di mana? Bagaimana? Itu untuk penyusunannya Ibu kirim di e-learningnya atau? Tidak, saya sudah bagikan di WA Group. Oh, di WA Group. Di WA Group ya. Oke.
Kita bukannya sekarang ini ya, kita bukan 5.0 ya sekarang. Kita sudah bukan 4.0 lagi, Fahri. Kita sudah 5.0 ya. Jadi ini kalau Fahri tetap mau pakai ini, berarti Fahri harus perbarui dengan yang terbaru, yang terkini. Atau kalau Fahri mau buang, langsung ke paragraf kedua ini juga tidak masalah sebenarnya. Ya. Ya. Yang pertama nggak usah. Sekarang sudah ini, sudah Iya. 5.0 ya, oke ya. Oke. Iya. Tapi kan lihat jurnal sebelumnya sih jadi. Oh ya benar. Nanti menyesuaikan ya. Smart class, saya boleh di kan konsep ini saya. Oke. Sebentar. Sebentar ya. Ini malah lebih lengkap yang di file Word ya, Fahri ya, dibandingkan dengan ini. Yang pertama Bu atau yang pertama, bahkan yang revisinya saya sudah kirim ke Fahri. Nah, Fahri pakai yang itu saja ya, yang ini. Yang sudah kirim, yang sudah ada tabel-tabelnya malah ini. Kelihatan tidak? Sebentar. Yang kedua. Sebentar. Malah lebih lengkap yang ini, Fahri, yang sebelumnya dikirim. Pakai ini saja ya. Kalau yang ini Fahri buat berdasarkan ini kan? Iya, hasil ya. Kalau begitu langsung ini saja, Fahri. Pakai yang ini saja, ya. Iya, stepnya yang itu, Bu. Ya kan saya nilainya pakai apa itu? Google Form. Iya. Iya. Tidak, soalnya ini kan saya ambil dari tugas 2. Kalau file dari tugas 2 itu malah tidak selengkap ini. Ya. Jadi, iya, jadi yang tugas 2 itu baru separohnya aja saya taruh. Iya. Tidak apa-apa. Oke. Kalau yang saya kirim ke Ibu itu sudah kayak sudah selesai. Sudah lengkap. Sudah selesai ya. Oke. Oke, iya. Nah, kalau masukan dari saya, Fahri sudah lengkapi tidak? Yang apa? Yang perbaikan dari saya, yang saya japri ke Fahri. Oh iya, itu Bu, sementara belum. Oke, siap. Jadi begini, kan malah lebih lengkap ini ya daripada tugas 2. Tugas 2 itu saya tidak bahas. Fahri tolong lengkapi berdasarkan masukan yang sudah saya buat ya. Kalau bisa selesai lebih cepat, lebih baik supaya bisa saya kirim hasil revisinya paling lambat hari Minggu supaya teman-teman bisa lanjutkan. Ya. Karena begini Bapak Ibu, memang untuk mata kuliah Karil itu supaya lulus itu memang tidak ada kewajiban untuk unggah di jurnal. Bapak Ibu tinggal dapat nilai minimal 75, kemudian lolos uji plagiasi dengan tingkat kemiripan paling tinggi 30% itu Bapak Ibu sudah lulus. Tetapi saya berharap gitu, karena saya lihat potensi Bapak Ibu,
ketika saya dulu kuliah S1 itu saya jangankan bikin artikel, baca saja itu tidak pernah. Jadi Bapak Ibu saya izin cerita sedikit. Saya itu baru mulai belajar analisis jurnal, analisis artikel, kemudian mulai belajar bikin artikel itu ketika saya kuliah S3 kemarin. Waktu S1 S2 itu malah tidak sama sekali. Karena di saat itu memang belum ada persyaratan itu ya membuat artikel. Kemudian ya itu mungkin memang kurikulumnya beda. Nah, kalau di UT ini tidak Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu perlu ingat baik-baik ya. Skripsi, tesis, disertasi, kalau saya tidak salah saya sudah sampaikan di pertemuan pertama, itu hanya berakhir di kampus tersebut saja ya. Sementara kalau artikel itu bisa dibaca oleh siapa saja ya. Makanya dulu waktu saya kuliah S3 itu salah satu dosen tamu di kampus saya komunikasi baik dengan beliau, orang luar. Saya juga minta bantuan kan mengoreksi disertasi saya dan juga artikel, kok beda gitu. Ketika beliau mengoreksi disertasi itu kelihatannya lewat-lewat saja, tidak dikoreksi dengan teliti. Tetapi ketika beliau merevisi artikel saya itu teliti sekali. Jadi saya tanya, Prof, kenapa begini gitu? Kenapa kok disertasi cepat gitu ya? Cuma 1-2 hari sudah oke. Tapi kalau artikel ini nih lama sekali dan teliti sekali. Jadi profesor itu bilang ke saya, dissertation is yours, but article is ours. Gitu. Jadi dia bilang, kalau disertasi sama juga skripsi, sama juga tesis, itu milik kita saja ya. Lebih luas lagi hanya milik kampus saja. Tetapi kalau artikel itu semua orang baca Bapak Ibu. Dan kenapa itu ya, saya berharap Bapak Ibu itu bukan cuman punya pengalaman lulus saja di mata kuliah Karil, tetapi artikel Bapak Ibu itu bisa dibaca oleh orang lain. Nama Bapak Ibu juga bisa publish. Dan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sampai punya pengalaman gitu ya, baca artikel dan lihat baca buka jurnal, kemudian ada artikel Bapak Ibu di dalam jurnal tersebut, itu beda begitu pengalamannya atau sensasinya. Bapak Ibu pasti akan merasakan kebanggaan terhadap diri sendiri. Dan berdasarkan pengalaman saya membimbing Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu bisa sampai pada nanti submit artikel ya. Jadi ini mudah-mudahan proses bimbingan kita yang masih ada waktu 4 minggu ini, itu saya bisa manfaatkan waktu, saya dan Bapak Ibu sekalian bisa manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk menghasilkan artikel yang berkualitas ya. Oke. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Ibu, izin Ibu yang punya saya, revisinya itu tolong nanti di Oke, siap. ya. Oke, siap. Ya. Sedikit yang terbaca, Bu. Oke. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu sudah WA saya, kemudian saya agak lama merespon atau apa, itu tolong saya diingatkan ya. Oke, baik Pak Handri, bagaimana Pak? Mau bertanya atau bagaimana? Izin nanya Bu, untuk tugas 1, tugas 2, dan 3 ini, itu nanti yang untuk draftnya karya ilmiah kan? Atau nggak ada hubungannya? Sebentar ya. Bagaimana tugas 1, tugas 2? Dengan tugas 3, apakah itu sebenarnya draft untuk karya ilmiah yang nanti kita submit ya? Iya. Sebenarnya hasil akhirnya itu kan draft, cuman kalau di bimbingan tutorial online itu kan tahap per tahap ya. Kalau tugas 1 itu saya kalau tidak salah ingat, itu Bapak Ibu ditugaskan untuk mencari artikel kan, kemudian melakukan analisis. Sebentar, ini supaya saya jangan salah, kita lihat masing-masing ya. Oke. Sebentar.
tugas 1. Nah, tugas 1 itu ya membuat judul penulisan, mencari, membaca, merangkum, mencatat minimal 10 referensi 5 tahun terakhir, kemudian membuat kerangka tulisan artikel. Ya, ini adalah tugas 1. Kemudian tugas 2 ya, tugas 2 itu adalah sebentar ya. Tugas 2 itu kalau saya tidak, iya benar, membuat kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kemudian tugas 3 itu, ini tugas 3 ya. Tugas 3 ini membuat draft. Iya. Jadi begini Bapak Ibu, tugas 1, tugas 2, tugas 3 itu kan sebenarnya tahapan supaya menghasilkan draft artikel. Nah, itu Bapak Ibu silahkan, Bapak Ibu mau buat sesuai tahapan-tahapan itu silahkan. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah punya draft artikel yang utuh, tinggal diperbaiki saja, itu juga silahkan. Jadi untuk saya itu bebas ya, fleksibel, tidak terlalu kaku begitu terpaut, mengingat begini, kita waktunya itu tidak lama. Ini masih tersisa waktu itu kan 4 minggu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau, sebenarnya saran dari saya itu langsung saja bikin artikel, karena toh ketika Bapak Ibu membuat artikel kemudian saya revisi, pasti saya akan revisi judul artikel, pasti saya juga akan revisi bagaimana cara membuat kutipan langsung dan tidak langsung. Saya juga akan revisi bagaimana membuat bagian demi bagian kan, pendahuluan, metode, sampai daftar pustaka gitu. Jadi mending sekalian saja gitu Bapak Ibu, langsung gitu membuat draft artikel. Ya. Berarti ini Bu ya, bisa saya langsung buat ini ya, karya ilmiah yang nanti saya buat itu ya. Iya. Boleh langsung saja Pak Andri. Oke. Satu lagi Bu, pertanyaan Bu. Iya. Kalau saya ini kan teknologi pendidikan Bu ya. Kalau misalkan semuanya teknologi pendidikan. Oh, semuanya di sini teknologi pendidikan ya? Iya, teknologi pendidikan di sini, iya. Nah, bagaimana? Misalkan saya mengambil judul ini tentang pendidikan teknologi di vokasi, itu bisa ya Bu ya? Boleh. Kan pendidikan TP itu kan di mana-mana ya. Sekolah umum, sekolah vokasi, di lembaga diklat, lembaga pengembangan media, itu boleh di mana saja. Ya. Berarti bebas saja ya Bu ya, untuk vokasi, non vokasi. Oh ya, siap. Iya, bebas. Oke. Ya, makasih baik. Bu. Ya, baik Pak Handri. Baik Bapak Ibu, apakah masih ada lagi? Oke. Ya, mudah-mudahan cukup ya, sambil saya merevisi artikel yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, Bapak Ibu juga boleh sambil itu ingat-ingat kembali tadi apa yang sudah saya sampaikan, boleh supaya jangan hilang gitu apa yang Bapak Ibu sudah ingat gitu ya. Oke, rasanya cukup ya Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan atau Ibu Eka? Tidak kan? Ya Bu. Mau menyampaikan sesuatu? Ya itu aja Bu, cuman tadi itu. Oke. Soalnya saya juga masih lanjut juga Bu bikinnya, nanti kan mumpung ingatnya Bu. Oke. Ya, baik. Berarti rasanya sudah cukup ya Bapak Ibu. Nanti komunikasi selanjutnya boleh lewat WA Group atau lewat tutorial online. Kalau misalnya saya tidak merespon atau belum lambat merespon, tolong saya diingatkan kembali ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan minggu sore revisinya sudah sampai ke Bapak Ibu sekalian. Ya, baik. Baik Bapak Ibu, itu saja rasanya diskusi kita di web kedua ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Jika ada kalimat yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga sehat selalu. Ya. Selamat sore. Terima kasih Bu. Ya.